Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan selanjutnya salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri kepada bagi kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Direktur Pimpinan Akademi Dakwah Indonesia Al-Ustaz Awwaluddin Esos, yang sama-sama kita hormati Buya kita, yakni Dr. Andus Buya Desmandi. Selanjutnya para kakak alumni dan para mahasiswi Akademi Dakwah Indonesia. Dan yang sempat hadir yakni Ustaz Andi Saputra, beliau mahasiswa STIJ Muhammad Nasir Jakarta. Baik, susunan acara kajian alumni Akademi Dakwah Indonesia Qobah Bukit Tinggi Miladia. Yang pertama pembukaan, cara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, cara yang ketiga sambutan, dengan cara yang keempat kajian alumni yang akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Buya Desmandi. Selanjutnya penutup. Baiklah, untuk buka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Patang. Adanya waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ustaz Awaluddin Esos. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya masing-masing hormati buya kita Al-Ustaz Dr. Andas Haji Deswadi. Alhamdulillah beliau minimal sekali sepekan bersama antum dan kita semua di sini. Alhamdulillah beliau bisa hadir. InsyaAllah pada hari ini akan memberikan kajian, memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat kita amalkan. Alumni dan mahasiswi ADI yang alhamdulillah hadir juga pada kesempatan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan
nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah qudwah tauladan kita semua, sebagai contoh, sebagai orang yang sudah memperjuangkan agama Islam, sebagai benteng terdepan menyampaikan dakwah, risalah dakwah yang alhamdulillah kita yang ikut bergabung di akademi dakwah ini, salah satu di antara tujuan adalah menyambung risalah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Ustaz dan mahasiswa-mahasiswi, para alumni yang perlu Ustaz sampaikan kepada kita semua, bahwa kajian ini insyaallah tetap kita akan lakukan sekali dalam sebulan, karena ini merupakan program pertama, dan alhamdulillah bulan yang kemarin sudah mulai dibuka, dan bulan yang sekarang ini adalah bulan yang kedua dari agenda yang pernah kita sepakati beberapa minggu yang sudah lewat. Di antara tujuannya, ya, bagaimana kegiatan ini kan kegiatan memang kita tujukan untuk alumni sebenarnya, tetapi alhamdulillah alumni ini mungkin banyak job, ya, sudah banyak yang menyorot kepada alumni-alumni kita, sehingga mungkin ada sebagian yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena jadi sudah izin, mungkin ada yang ngajar sebagian, ya insyaallah kita maklumi. Tapi yang tujuan daripada kegiatan ini memang kita tujukan untuk alumni, supaya apa? Walaupun alumni ADI mungkin tidak kuliah lagi di ADI, tetapi seperti yang Buya sampaikan, Buya Deswandi ketika rapat yang kemarin, antum dan kita semua yang sudah menjadi alumni ADI tetap kita bina, ya. Mungkin Buya sudah melihat faktanya, ya, di antara mungkin sebagian kecil, mungkin satu orang, dua orang, nauzubillah, ketika sudah keluar dari ADI sudah melupakan alma mater ADI. Nah, jadi ini tujuan yang paling penting kita angkat kajian ini, ya, supaya walaupun sudah alumni tetap kita bina, ya, tetap kita kader, ya, sehingga alma mater ADI, ya, tetap terjaga, ya. Kalau ustadz-ustadz kita dulu kayak Ustadz Mas Diwar dan lain-lain, walaupun beliau-beliau alumni STID Ahli Sunnah, tetapi masyhurnya, terkenalnya beliau-beliau itu alumni Aqabah. Nah, itu kita harapkan, ya, walaupun antum alumni STID mungkin yang sekarang melanjutkan S1-nya STID, tapi jiwanya itu jiwa ADI, ya. Jiwa ADI itu tidak bisa dilepas, ya. Apa jiwa ADI Aqabah itu? Yaitu melanjutkan risalah dakwah. Ya, jadi apapun nanti profesi antum, mau jadi pedagang, mau jadi guru dan lain sebagainya, bagaimana profesi itu dijadikan untuk lahan dakwah, ya. Maka ini yang perlu kita tegaskan sama kita semua. Nah, itu yang diantara tujuannya kita membuat kegiatan ini. Jadi supaya hubungan kita, ya, silaturahmi kita, walaupun antum sudah jadi alumni, tapi tetap, ya, antum tidak sungkan masuk ke komplek ADI ini, ya. Jangan sampai nanti kita dengar, kok tidak masuk ke ADI lagi, kok tidak main-main ke ADI, tidak silaturahmi ke ADI. Saya kan bukan mahasiswa ADI lagi, ya, saya kan bukan mahasiswa ADI lagi. Jangan seperti itu, ya. Walaupun antum sudah alumni, ya, mungkin sudah melanjutkan S1-nya kemana nanti, tapi tetap, ya, jiwa kita, ya, rumah asli kita, rumah pengkaderan kita adalah ADI, Akademi Dakwah Indonesia, ya. Mungkin nanti ada yang lanjut ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir dan sebagainya, ya. Tetap tujuan kita untuk dakwah, ya. Kalau Pak Nasir menambahkan dakwah itu dakwah ilallah, ya. Kalau Buya sering sampaikan, dakwah itu bukan dakwah ilallah saja, ternyata ada dakwah ila syaitan juga ada, ya. Dakwah ila taghut, kalau kata ayat kan, ini apa? Apa kalau kata ayat di dalam ayat? Walladzina kafaru awliya'uhum taghut, itu, ya. Nah, itu ada dakwah ilallah dan ada dakwah ila taghut.
Nah, makanya Pak Nasir menegaskan dakwah itu adalah dakwah ilallah. Ya, dakwah ilallah, dakwah kita menuju mengajak umat untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pada hari ini mudah-mudahan nanti akan disampaikan oleh Buya untuk menegaskan kembali tugas-tugas kita, ya, apalagi tugas kita hidup di dunia ini. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Buya. Kemudian nanti beberapa menit nanti selesai Buya menyampaikan materi, nanti mungkin akan disampaikan oleh moderator. Nanti ada tanya jawab, ya, tanya jawab, ada 5 atau 6 orang nanti tak bertanya, ya, untuk mentaukidkan kembali materi yang apa disampaikan oleh Buya kita. Terima kasih sekali lagi kepada Buya yang sudah hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan kajian kepada kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih, mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Awaludin. Semoga apa yang disampaikan beliau kita bisa mengambil hikmah. Acara selanjutnya yakni kajian yang akan diisi oleh Buya Farandus Haji Desmadi. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan kajian dari beliau. Selanjutnya nanti ada acara tanya jawab. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan Direktur Akademi Dakwah Indonesia Ustaz Awaludin SOS MAGRI insyaallah. Kemudian alumni dari Akabah yang kembali dari Muhammad Nasir, kemudian Direktur alumni STIP Akabah yang kuliah di STIP, kemudian para mahasiswi di Akabah yang menjadi tumpuan harapan dakwah ke depan. Jadi yang Buya hadapi sekarang bukan sembarang orang ini, kader-kader yang akan menggemparkan di Indonesia itu. Sebelumnya kita kenal harimau dan salapan, ini para harimau banyak. Kita bersyukur pada Allah SWT kita dapat bertatap muka dalam ruangan yang indah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini menambah ilmu kita, menambah pengalaman, menambah iman, menambah amal, menambah wawasan kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan ikutan bagi kita dalam hidup. Bagaimana
Nabi Muhammad itu ketika seorang pemuda. Itu contoh yang paling hebat. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan masuk memperingati Maulid Nabi. Tidak hanya sekedar Nabi Muhammad lahir dan meninggal, tetapi bagaimana Nabi Muhammad itu di waktu muda. Kira-kira model rambut Nabi itu bala tanah atau gimana itu waktu muda itu? Ada yang meneliti sejarah itu. Bagaimana Nabi Muhammad waktu usia 20-21 tahun? Bagaimana gayanya kira-kira? Jadi itu jadi uswah, jadi qudwah bagi kita. Insya Allah dengan mengikut beliau, kehidupan kita akan selamat di dunia dan berbahagia sampai ke akhirat dengan surganya Allah. Baik, pada hari ini kita akan berbicara tentang pemuda-pemuda istimewa di zaman milenial, yaitu judul. Keren judulnya itu. Memang kalau jadi penggagas acara nanti, judul itu mesti keren-keren. Kalau judul tidak keren, peminatnya kurang. Lihat judul sinetron itu, keren-keren, dunia terbalik. Keren itu. Tukang bubur naik haji, keren. Kemudian apa lagi? Sekarang ikatan cinta, harus keren judul itu. Judul kita hari ini pemuda milenial. Kalau dilihat dari kamus besar KBBI, apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Milenial itu orang yang hidup tahun 80 sampai tahun 2000. Orang yang lahir. Ini kan kelahiran 2000 sekian. Itu orang milenial, atau dengan bahasa lain pemuda yang hidup sekarang, itu namanya milenial. Kalau generasi yang hidup tahun 60 sampai tahun 80, lahir ya itu tahun 60 sampai 80, itu generasi namanya generasi X. Karena sebelum I, generasi 80 dan 90 itu generasi I. Sesudah X. Nah, jadi seperti itu. Kalau seperti anak tahun 60-an lahir berarti generasi X. Ustaz Awaludin masih generasi milenial. 80 berapa? 92 milenial banget. Nah, itu milenial banget. Jadi beda dia. Pola pandang itu milenial, generasi A itu dengan generasi X itu beda. Apa salah satu bedanya? Generasi X itu dia jelimet. Pemikiran itu jelimet. Dia hemat, jelimet. Generasi I itu, milenial itu berpikirnya itu instan. Instan itu praktis. Kalau generasi X itu bikin mie itu dia cari periuk, kemudian dia sayat bawang itu, dia cari tomat, dia cari cabai itu dicampur pakai minyak dulu, kasih air, baru masukkan mie. Itu terlalu idealis. Jadi orang-orang yang generasi X itu idealis. Tomat, pakai seledri, baru dia masukkan air, masukkan mie. Kalau generasi A itu dia lebih praktis. Mie siram, langsung makan. Itu praktis, tidak mau dia nunggu lama-lama. Apa plus minusnya itu generasi X dengan generasi A itu?
Kalau generasi A itu terlalu instan, risiko dia tidak hiraukan. Kalau generasi X itu terlalu teoritis, sehingganya agak lambat. Kalau naiklah ke pesawat generasi X, generasi A itu kemudian terjadi kerusakan pesawat. Kalau generasi A itu langsung dia mengatakan rusak pesawat, mendarat darurat atau terjun payung. Wah, itu keputusan instan, tidak pikir-pikir. Kalau generasi X tidak seperti itu. Ketik dulu surat undangan, bikin panitia dulu, buat badan formatur dulu untuk memilih ketua. Sesudah itu rapat dulu apa tidak akan diambil. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Hah? Yang terjadi kalau seperti itu pesawatnya sudah jatuh terlebih dahulu. Itu beda antara generasi X, ya, keren. Generasi X dengan generasi Y itu. Kita sekarang khusus bercerita tentang generasi zaman sekarang. Itu khusus cerita kita ya. Kalau cerita X itu sudah nostalgia. Cerita nostalgia. Kalau dulu orang makan itu ikan teri kecil-kecil itu satu kali makan agak 2 aja cukup, ikan kecil itu. Tapi kalau sekarang ada ikan nila itu 1 kilo, dia tarik aja sendiri. Itu generasi sekarang. Baik, bagaimana generasi milenial itu yang hebat? Ini akan kita kaji bagaimana kita seharusnya jadi seorang pemuda, jadi seorang generasi milenial itu. Generasi milenial itu yang pertama kita harus pandai beradaptasi. Ini penting ini untuk anak-anak kami, para kader, mahasiswa, para kader. Kemampuan generasi milenial itu yang harus dimiliki kemampuan beradaptasi. Ini penting. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita mesti pandai beradaptasi. Bagaimana adaptasi itu? Menyesuaikan dengan lingkungan. Lihat, di zaman kerajaan dulu ada hidup seorang pegawai istana yang jenaka, siapa namanya? Abu Nawas. Abu Nawas itu orang yang pandai adaptasi. Dia ceria, dia lucu, sehingga siapapun jadi raja, Abu Nawas tetap terpakai. Ini hebatnya ini. Abu Nawas tetap terpakai, ganti raja, orang lain diganti, menteri diganti, yang Abu Nawas tidak diganti. Wah, hebat. Ganti raja lagi, yang menteri-menteri lain sudah berhenti, Abu Nawas tetap terpakai. Generasi milenial, kader akabah mestinya seperti itu. Orang yang pandai beradaptasi, mengikuti angin, kemudian dia kendalikan angin itu. Dia tantang angin itu, tapi dia berselancar di kekuatan angin itu. Paham maksudnya itu? Kalau orang keras, tidak ditentang dia. Kalau ditentang, salah satu patah itu. Keras dengan keras, salah satu patah itu. Orang yang pandai beradaptasi itu, yang keras itu dia ikut alurnya, kemudian dia arahkan. Sehingga yang keras itu sesuai
dengan arah orang yang pandai adaptasi tadi. Ini untuk laki-laki. Kalau ini dipatahkan, kita tahan, dipatah. Tapi bagi orang yang pandai adaptasi, patah itu kemari dia ikut, kemari dia ikut. Paham? Tidak jadi patah. Tidak jadi patah. Tapi kalau dia tentang patah, dia ikut, sedang ikut, dia putarkan arah itu. Tak. Orang itu yang patah jadinya. Jadi seperti itu. Tidak menentang. Lihat pergerakan air. Air itu bergerak, terus dia pandai adaptasi. Air itu tidak main hantam-hantam, tidak main apa dia. Dia bergerak sesuai visinya. Apa visi air? Mengalir terus dari yang tinggi ke yang rendah. Dia visinya seperti itu. Dihambat oleh kayu. Apa kayu itu dia hantam? Tidak, kayu itu tidak dihantam. Dia belok ke kanan, dia kelok jalan terus. Hebat itu. Ditutup juga jalan di kanan, dia nyerap ke bawah, muncul di sebelah jalan lagi. Ditutup sampai ke bawah, dia lewat kiri. Ditutup juga sebelah kiri, dia tidak putus asa, dia bertumpuk dulu. Dia lewat atas. Oh, tinggi tanggulnya, dia berkumpul dulu. Lalu tanggulnya itu runtuh sendiri. Dia tidak mengganggu tanggul itu runtuh sendiri. Air tidak merusak. Ya. Jadi anak Adi, alumni Adi, orang yang seperti air itu, dia punya cita-cita, dia tetap jalan sesuai cita-cita itu. Show must go on. Apa bahasa Palembang itu? Show? Apa itu? Pertunjukan must go on. Apa itu? Yes, itu aja lah kalau susah betul. Susah memangnya, yes. Cara aman adaptasi itulah. Kalau bahasa biar terlalu tinggi betul, jangan begini. Itu pelecehan. Kalau dia begini, itu pelecehan. Jadi gimana? Yes. Paling tidak membahagiakan narasumber itu aja. Ya. Yes. Show must go on. Pertunjukan jalan terus. Cita-citanya jalan terus. Ini penting. Biar ingin sampaikan contoh. Kita ingin S2. Ya. Orang kampung nentang. Orang tuanya nentang. Kata orang tuanya tamat di Adi itu wisuda adalah pakai baju merah. Paham wisuda baju merah? Apa? Apa? Kok paham sekali? Kok paham sekali? Nikah kata orang tua. Ditentang? Enggak, kalau ditentang keras sama keras, patah. Jadi gimana? Kita beradaptasi. Kita sesuaikan dulu keinginan orang tua. Setuju itu keinginan ayah seperti itu. Tapi saya punya keinginan seperti ini. Bagaimana menyatukan keinginan win-win solution. Win-win solution. Win-win, sama-sama enak. Sama-sama menang. Ayahnya menang berat, ide ayahnya tidak terbantah, ide anak ini tidak
terpatah juga. Jangan ada benturan ide itu. Ini hebatnya Pak Nasir itu, orangnya lunak. Dari gayanya lunak, dia fotonya lunak, sejuk. Jadi dia sangat pandai. Kita berharap ada yang karismanya seperti Pak Nasir, adaptasinya pandai. Dia cari saja kertas rokok, dia tulis di sana, "Hadza min Natsir min Indonesia ila Mamlakah Arabia, ila Malik Raja Arab." Dia tulis, laku untuk Arab. Tulisannya kertas kecil aja sebesar sampul rokok itu laku di Arab. Coba datang nanti bikin surat kecil ke Arab. Ada minta ila Raja Salman, anak urid bantuan untuk Akabah, di mana semua santri mahasiswa Akabah diajikan. Kira-kira ditangkapi? Enggak. Kalau dalam posisi sekarang tidak. Tapi cobalah cari cara adaptasi sehingga bargaining positionnya itu kuat. Bargaining apa itu? Ya itu aja lah. Yes. Bargaining apa? Posisi tawarnya, kedudukan, posisi kita sudah mantap sehingga sudah mulai diperhatikan. Jadi kita perlu mengasah baterai kita, mengasah ability kita, kemampuan kita adaptasi, kemampuan negosiasi, kemampuan diplomasi. Itu penting dikuasai oleh generasi milenial. Ya, generasi milenial. Apa? Adaptasi. Pandai adaptasi lingkungan. Alhamdulillah anak Adi sampai di sini langsung kuliah ya. Orang yang sampai di sini langsung kuliah. Baru datangnya hari Minggu, hari Senin, ya cepat ya Ustaz Awal. Kedatangannya dengan kuliah kan cepat. Cepat. Kalau terserah begitu, tidak perlu adaptasi, tidak perlu macam-macam. Mahasiswa sudah pandai langsung beradaptasi. Adaptasi itu simpel aja. Bagaimana kita menyesuaikan dengan orang lain, bagaimana kita menyesuaikan dengan lingkungan. Contoh menarik, kalau mahasiswa Adi kebetulan duduk dekat orang yang baunya tidak cocok dengan kita, diapakan? Jauhi. Duduk dekat yang lain lebih pahit baunya itu, jauh lagi. Duduk pindah ke kawan yang lain lebih asam, bagaimana? Pindah lagi. Maka dia tersiksa dalam hidup karena tidak pandai adaptasi. Tersiksa dalam hidup. Naik mobil, ada orang yang bawa ikan, kita tidak cocok dengan bau ikan itu. Bagaimana? Pindah mobil. Naik pesawat, tidak cocok dengan bau parfumnya pesawat. Turun tengah jalan. Jadi gimana? Menderita. Generasi milenial harus pandai adaptasi. Bagaimana adaptasi itu? Menyesuaikan. Kalau ada bau yang tidak sesuai dengan kita, jangan itu dibenturkan. Jangan itu dijadikan alasan. Gimana caranya? Kita tarik nafas dalam-dalam. Dinikmati baunya itu. Diulang lagi. Sampai sesuai dengan hidup kita. Namanya itu adaptasi. Ulang lagi, kalau masuk WC umum yang petugas WC itu pemalas, gimana? Bau. Ya bau. Datuk gimana? Kotor, datuk lari.
Bisa duduk di dalam enggak setengah jam? Nggak bisa. Nah, kita mau duduk di sana setengah jam, gimana? Tarik dalam-dalam, kemudian rasakan, akhirnya jadi udah bisa, jadi biasa. Sampai di luar justru dia merasa aneh karena sudah adaptasi. Karena lingkungan tidak semuanya harus sesuai dengan kita. Kalau kita tinggal di daerah banyak peternak ayam, gimana? Repot. Dekat peternak jaring, gimana? Repot. Jadi harus pandai adaptasi, mencocokkan. Jadi kita tidak banyak travel maker dalam hidup. Travel maker itu dapat masalah. Kita ini harus jadi problem solving, pemecah, penyelesai masalah itu. Itu generasi milenial. Siapa itu? Yang punya modal itu orang yang ada ilmu agamanya, bergerak dia dalam bidang pengkaderan itu, dakwah itu. Karena kampus kita bukan kampusnya untuk transfer of knowledge saja, bukan pemindahan ilmu saja, tapi kampus kita kampus pembinaan. Kalau pindahan ilmu itu tinggal buat diktat, suruh mahasiswa hafal, mesti hafal itu dengan koma-komanya, dengan titik duanya. Kalau tidak hafal dengan koma-koma dan titik duanya dan lulus, semua orang hafal itu. Negara Republik adalah titik dua, negara yang dipimpin oleh seorang presiden, koma, harus hafal itu. Oke, yang pertama kemampuan adaptasi. Adaptasi itu hebat. Kita hidup banyak masalah, bagaimana kader itu hidup dalam banyak masalah itu. Masalah bukan dia benturkan, tapi dia sandingkan. Perbedaan tidak dibenturkan, tetapi disandingkan. Oke, ini kreatornya siapa ini? Ini ada merah, ada macam-macam. Ada hijau, ini macam-macam. Ini warna. Coba kalau warna ini dibenturkan semuanya, apa yang terjadi? Warna kita full color. Full color, merah, hijau, biru, pink. Dibenturkan semua warna, jadi apa ya? Jadi warna hitam, warna kuning, warna pink, warna putih, dibentur-benturkan warna itu jadi apa ya? Warna baru. Jadi ya warna baru, warna apa warnanya? Iya, jadi apa ya? Dicoret biru, dicoret coklat, dicoret di tempat itu juga dicoret lagi kuning, dicoret lagi putih. Jadi apa ya? Jadi hitam dah. Jadi hitam. Tapi kalau perbedaan itu disandingkan, jadi apa ya? Jadi disandingkan ini. Merah disandingkan. Jadi apa dia? Jadi indah. Ya. Itu generasi milenial, generasi yang dapat menyandingkan perbedaan, bukan membenturkan perbedaan. Oke, kalau kita buat quote-nya itu. Quote apa itu quote? Kata-kata pendek yang bermanfaat. Apa namanya? Quote. Coba kita baca. Generasi milenial. Tidak semangat ya. Generasi milenial adalah generasi yang dapat menyandingkan perbedaan. Tidak membenturkan perbedaan. Damai itu. Damai itu. Kalau perbedaan itu dibentur-benturkan, repot itu.
Ini orang-orang berbeda semua. Ada yang suka jengkol, ada yang suka petai, ada yang suka apa lagi, martabak Bandung, martabak Mesir. Kalau dibenturkan itu repot itu. Disandingkan perbedaan itu jadi kuat ya. Jadi kuat. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, generasi milenial itu generasi yang akrab dengan teknologi. Jadi walaupun kuliahnya di ADI, dia dekat, bersahabat dengan teknologi. Ya, jangan sampai tidak tahu ini urusan ini, teknologi ini jangan sampai tidak tahu. Anak ADI tanya Ustaz Awaludin nanti, ini apa ini yang tergantung-gantung ini apa ini? Tanya itu apa itu? Jangan sampai tidak tahu teknologi. Ini apa ini? Itu apa yang di bawah itu? Oh, itu main gini. Enggak, apa itu? Harus tahu. Jangan sampai jadi ulama nanti ulama yang wibawanya jatuh. Mic udah jelas on-nya mati, lalu dia begini kan, halo, terus kata orang, Buya, hidupkan Buya, mana hidupnya nih? Mana hidupnya nih? Anda tahu itu ada tombolnya itu Buya, mana tombolnya? Ada? Mana? Jatuh enggak wibawanya? Itu generasi milenial itu menguasai teknologi. Sekarang bagaimana ulama akan berwibawa? Ada ulama yang mengatakan siapa yakin bumi bulat kafir. Zaman sekarang ini masih ada fatwa seperti itu. Siapa yakin bumi bulat kafir. Kemana saya pergi bumi itu datar. Ke Palembang datar juga, ke Aceh datar juga, ke Pasaman datar juga, ke Riau datar, tidak ada bumi itu bulat datar katanya. Sehingga dia mengatakan siapa yakin bumi itu bulat kafir. Kira-kira bisa enggak ulama yang seperti itu jadi idola, jadi panutan? Tidak bisa. Dia melawan teknologi. Teknologi foto satelit, apa lawannya? Foto satelit. Bagaimana orang bisa membuat foto bumi itu dari jauh? Itu teknologi mainan anak-anak, drone. 300.000 sudah bisa motokan Akabah ini dari di atas 300.000. Berat. Yang murahnya ada. Nanti karena kita ada juga sekali jatuh fathah. Itu yang murah itu. Fathah ya. Fathah itu salah satu tanda i'rab. Nah, jadi seperti itu. Orang tidak bisa sekarang mengukur panasnya perut bumi. Gimana itu? Apa kita katakan tanah digali makin ke bawah makin dingin dah? Tidak ada itu panas perut bumi itu. Apa kita tetap ngotot dengan itu? Ketinggalan kita. Ketinggalan. Teknologi. Kuasai teknologi. Orang bisa mengukur sekarang berat bumi. Gimana caranya? Berat bumi dia bisa cari dengan angka-angka, dia dapat kilo. Siapa yang aktif sekarang paketnya ada? Hari apa sekarang nih? Senin. Oh Senin ya ada. Coba nanti yang punya paket alumni sebentar ada apa-apa. Berat bumi. Itu siapa yang punya lagi? Si Nesi apa? Coba berat bumi, coba cari. Ya ini sebentar untuk membuktikan bagaimana kita jadi seorang kader. Berapa angkanya?
Baca aja angkanya. 5, 9, 2, Itu sudah. Sudah E itu sudah tidak muat kalkulator. Berapa itu? Eksponensial. Berapa kilo? Berapa ton? Coba catat yang lain. Sebut 5, 5, 9, 7, 2, 24 kilogram. berapa kali itu? Itu Ustaz? Berapa kilo itu? 6. Aja jadi. Oke, sudah. Bagaimana orang mengukur itu? Gimana? Ditaruh di mana buku itu? Timbangan yang timbangan digital, timbangan apa itu? Itu teknologi. Bagaimana kita akan bertanding dengan orang itu? Nah, bagaimana? Jadi kita harus teknologi. Walaupun kita ahli teknologi, tapi kita tidak menafikan temuan-temuan orang lain, ilmu-ilmu orang lain. Inilah generasi Akabah itu. Dia teknologi hebat, tapi yang penemuan orang lain tidak dia nafikan. Kenapa? Tidak ada teori yang sempurna dan tidak ada penelitian yang sia-sia. Itu jadi quote. Teori tidak ada yang sempurna, penelitian tidak ada yang sia-sia. Peneliti tentang Nabi waktu muda tidak sia-sia. Ada cerita menarik ya, profesor di Bandung sedang berkumpul, itu arkeolog, profesor ahli purbakala, yang dia bisa melihat ini benda ini sudah berapa tahun umurnya, itu kepandaiannya ahlinya itu. Ada benda ditemukan, dia bisa menentukan berapa umurnya. Arkeolog, profesor bertemu di Bogor, dekat Taman Raya Bogor itu. Oke, bukan Taman Safari ya. Kalau Taman Safari di Cisarua Jalan ke Puncak, tempat harimau-harimau, ini Taman Raya yang dekat pasar itu. Iya aja lah supaya jangan ketahuan. Ya, profesor ahli arkeolog, ahli. Ada yang ahli ahli taksir. Kalau kemarin ini datang ke pasar bawah itu, profesor ahli taksir itu ketika lihat abu-abu kebakaran itu, dia bisa tahu berapa miliar kerugian. Bisa lihat itu, walaupun sudah jadi abu itu keahlian orang. Ini profesor sedang berkumpul-kumpul, sudah makan siang, lalu dapat oleh seorang gigi. Nah, inilah kira-kira gigi. Dapat gigi. Dijadikan bahan diskusi oleh profesor. Pak Prof, menurut Prof ini berapa umurnya gigi ini? Sudah hitam. Kata seorang profesor, ini sudah 60 tahun kita. Ya, Prof, menurut saya sudah lebih 60, itu mencapai 80 tahun sudah. Bertekad, ada yang mengatakan 30 tahun. Bertekadlah profesor itu. Kalau seperti ini gigi itu, tidak mungkin 30 tahun ini. Bertekad. Profesor dengan profesor arkeolog itu, ahli itu bertekad. Lalu datang tukang sapu. Tukang sapu itu mengatakan, apa tuh Pak? Ini ada gigi. Oh ya, gigi saya tadi pagi patah karena sapu. Tadi pagi baru itu, patah itu. Berarti tukang sapu lebih pintar daripada profesor itu. Kenapa itu? Kata profesor 80 tahun, kata yang satu lagi 60 tahun, kata yang satu lagi 30 tahun, kata tukang sapu, tadi pagi saya perbaiki tangkai sapu itu, pop! Patah gigi itu, ini masih ada tangkainya nih, lihat kalau tidak percaya. Apa kata profesor itu? Kita sudah jadi profesor, guru besar di perguruan tinggi,
nyatanya kalah pintar dengan tukang sapu. Ya, jangan sombong dengan ilmu ya. Kalah pintar dengan tukang sapu. Tukang sapu dia tahu, dia ilmu yakin, hakul yakin dia. Kenapa hitam? Rupanya tukang sapu ini suka makan sirih, merokok ya, makan sirih ya. Kalau orang di Bogor itu kan makan sirih, hitam. Tertipu orang semua itu. Itu cerita tukang sapu dengan profesor. Oke, jadi kuasai teknologi. Kemudian generasi milenial itu generasi yang belajar dari tokoh-tokoh. Seperti ini kita buat tokoh di sini Pak Nasir. Kalau bisa di ruang belajar kita, yang di STIP pun, yang dimanapun kuliah, buat di kamar kita itu tokoh-tokoh. Kita ini kehilangan tokoh. Ya, kita ini tidak peduli tokoh. Nah, kalau dalam istilah jeleknya itu, generasi milenial yang jelek itu mimi, generasi mimi. Generasi apa? Mimi, saya. Dia upload foto sayanya, foto orang tidak mau. Kalau generasi lama itu dia sering upload fotonya satu keluarga. Sekarang enggak. Fotonya sedang berdoa di Ka'bah. Itu yang dia upload. Foto orang lain enggak. Mimi yang keaguannya tinggi. Sekarang kita bukan generasi mimi itu. Kita generasi yang mencontoh pendahulu. Di kamar kita kalau bisa dipajang tokoh-tokoh. Dari pajangan tokoh-tokoh itu kita bisa tahu passion kita. Passion itu apa itu? Kecenderungan kita, keistimewaan kita. Kita ini punya passion masing-masing. Kalau yang dipajang itu Marquez, berarti motor GP. Dia sangat tertarik dengan motor GP itu. Kalau yang dipajang itu Arnold Schwarzenegger, action itu Arnold, Rambo. Kalau yang dipajang itu adalah Asyazili, Abu Hasan Asyazili, fotonya Abu Hasan Asyazili, berarti dia penggemar tasawuf. Passionnya di tasawuf. Jadi ini untuk mengetahui passion itu. Generasi milenial itu punya passion. Kalau enggak dia rugi menamakan dirinya generasi milenial. Dia punya passion. Orang lain hebat di bidang ini, dia yakin hebat di bidang menulis. Mana generasi itu si Arifah itu kan ada Purwanto ya. Purwanto itu berapa tulisannya sudah hapus di Facebook itu. Berarti dia sudah menemukan passionnya. Dia nulis artikel itu, mulai bagus itu. Cara kerangkanya berpikir, dia mengungkapkan dengan bahasa khas dia, passion dia. Dia tidak pengaruh dengan gaya bahasa orang lain. Ini tidak puji-puji. Kalau dia di sini dipuji namanya, kalau dia tidak di sini. Itu jadi contoh kita. Bagus. Coba nulis agak satu linia. Kalau anak Adi sekarang disuruh nulis satu linia, sebuah cerita, paling tidak dia buat cerita itu pada suatu hari di sebuah desa. Sudah tuh penanya berhenti. Sudah 1 jam masih berhenti, akhirnya Robert tidak ada ide. Ada yang passion itu menulis, ada passionnya itu ide, pemikir,
apa tuh? Kreator. Tukang kreasi. Dia berkreasi, inovatif terus. Itu kreat. Jadi tampilkan passion kita melalui gambar-gambar tokoh-tokoh hebat. Siapa tokoh hebat? Kita bisa tahu kalau gambar di rumahnya itu gambar Rumi, banyak gambar Rumi, Jalaluddin Rumi, berarti bisa dipahami orang ini sudah keracunan apa? Tasawuf ya juga, Rumi itu ya juga tasawuf, tapi lebih cenderung dia ke Syiah. Berarti dia sudah mulai terjebak dengan Syiah. Dia sudah kagum dengan Rumi, berarti dia sudah mulai teracun dengan Syiah. Apa yang tertulis di dinding kita? Musangking. Berarti itu kuliner. Aku kuliner. Apa yang dipajang? Atau yang terpajang itu semangat. Anak punya murid. Dia usia muda sudah doktor, perempuan kecil. Itu kalau dia diundang ke luar negeri untuk kuliah, agak 5 tahun kita ngajar di Indonesia, ngajar 5 tahun. Dia 1 kali kuliah bawa duitnya pulang itu. Hebat ya. Dia orang miskin, tapi dia tulis di apa itu, di dinding itu, darah dia di atas kertas putih itu dia gigit, telunjuk ini keluar darah. Saya harus sukses. Dia punya tekad itu, darahnya sendiri besar itu tulisannya, karena gigitan itu kan agak besar darah itu. Saya harus jangan coba. Nah sekarang boleh, nanti kalau di rumah itu saya harus sukses. Orang tuanya susah, ayahnya susah, tapi dia punya tekad itu dipajang di dindingnya. Dia melihat darah itu, dia sampai jam 1 belajar, malam tidurnya kurang, jadinya dia berhasil. Sekarang gelarnya tidak hanya gelar sarjana hukum Islam, sarjana hukum positif juga dia ambil. Doktor dia bukan doktor ini saja, dia masuk lagi. Generasi milenial berikutnya, generasi yang bukan mimpi ya, bukan mie instan, bukan apa, generasi yang suka beride, ide mahal. Dalam pemikirnya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, itu namanya ide. Dia selalu berpikir bagaimana kalau begini. Kalau tidak ada pemikiran itu, berarti dia generasi tasawuf tawadu aja. Ya cukuplah, yang penting ada yang akan dimakan untuk besok. Nah cukup, itu orang tasawuf. Sekarang orang berpikirnya bukan seperti itu. Kalau orang miskin berpikir besok kita makan apa. Kalau bisa kita berpikir, Indonesia kalau bisa berpikir besok kita makan di mana. Besok makan di mana? Kalau orang agak di atas itu, besok kita makan siapa? Kalau yang paling bawah tadi,
Besok kita makan apa? Besok makan dengan apa? Udah mulai milih. Besok kita makan di mana? Itu. Siapa yang berpikir sudah bisa makan di mana, itu generasinya sudah bagus. Kita lihat contoh kepada yang sudah. Siapa generasi-generasi di zaman Nabi? Siapa yang hebat itu? Ingin kita lihat. Usamah bin Zaid. Umur berapa dia jadi panglima? Umur 18, Usamah bin Zaid sudah jadi panglima perang. Sudah jadi panglima perang. Umur 18. Sementara di Indonesia orang umur 18 bisa apa? Bisa beli paket sendiri? Belum. Paket minta sama siapa? Sama orang tua. Beli paket. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu siapa itu? Anak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu siapa itu? Anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi. Mula-mula namanya Zaid bin Muhammad, tapi ditegur oleh Allah tidak boleh mengangkat anak orang jadi anak kita, namanya Tabani. Tidak boleh Tabani dalam Islam. Akhirnya diganti nama Zaid bin Harisah itu kembali. Dulu Zaid bin Muhammad, tapi balik lagi menjadi Zaid bin Harisah. Anaknya Usamah bin Zaid, umur 18 sudah menjadi panglima. Dan ini yang diteliti oleh orang Amerika, bagaimana sistem pengkaderan Nabi. Kok umur 18 sudah jadi panglima? Bagaimana sistem pengkaderan Nabi? Itu hebat. Pengkaderan terhebat jadi panglima umur 18. Tidak ada militer di dunia yang panglimanya umur 18. Kecuali dalam Islam itu. Muhammad Al-Fatih juga usia muda. Bayangkan itu. Ini contohnya. Waktu Nabi akan perang, ini makanya diangkat oleh Nabi Usamah bin Zaid itu jadi panglima perang. Waktu Nabi akan perang, persiapan perang, pendaftaran pasukan, registrasi pasukan. Karena perang itu kan tidak seperti orang berkelahi bersama itu. Tahu orang cakap antar kampung itu. Tahu, berkelahi bersama bukan itu. Perang itu butuh persiapan, butuh strategi, dan sembarangan. Waktu dibuka pendaftaran perang, Usamah bin Zaid itu masih kecil, belum 18. 18 itu puncak karirnya, dia diangkat jadi panglima. Usamah itu masih kecil. Agar dia bisa ikut perang, dia injit-injit semut. Apa namanya bahasa Indonesia itu? Kakinya diangkat seperti itu, apa namanya itu? Jingkit. Udah injit semut itu udah. Kakinya di ujungnya ke bawah supaya nampak tinggi. Menyatakan dirinya tinggi. Anak-anak, udah saya sudah tinggi ini. Saya sudah tinggi. Luar biasa itu. Saya ini perang, saya sudah tinggi. Wah, dibeginikan kakinya itu nampak tinggi itu. Karena sepatu pakai hok itu tidak ada. Pakai hok, pakai hak. Kalau anak adik wisuda tinggi semua, Ustaz Awaludin. Kok tinggi-tinggi anak adik? Rupanya pakai tapak seperti ini ya. Bagus juga. Tapi Usamah bin Zaid tidak. Dia mendaftar. Coba di Indonesia. Untuk gotong royong sejarah mendaftarkan nggak? Besok kita akan gotong royong, siapa yang hadir silakan daftar.
Nggak ada yang mau itu. Malahan orang kita lebih licik. Saya mau datang itu tapi pakai tapi. Saya mau datang itu tapi saya sudah ada acara. Saya mau datang itu tapi kesehatan tidak mendukung. Siapa yang pakai tapi itu hidupnya tidak akan beres nanti. Kita harus ke tengah, masa ke tepi? Kapan kita maju akan ke tepi terus? Pak Nasir, kalau dia ke tepi terus, tidak jadi maju. Pak Nasir itu ke tengah. Ada yang menarik Pak Nasir itu ya. Suatu ketika Pak Nasir pertemuan dengan Perdana Menteri Australia, lalu ada penterjemah. Penterjemah itu dia kira ulama-ulama yang duduk ini tidak ngerti. Diterjemahkan seenaknya. Lalu Pak Nasir angkat tangan. Terjemahan saudara tidak sesuai dengan teks yang dibaca. Kaget lah, terjemahan banyak ngerti. Sehingga konon kabarnya Pak Nasir maju ke tengah dan dia ambil alih penterjemahan. Kalau menerjemahkan untuk orang yang mendengar yang tidak tahu kan gampang itu. Biarpun bahasa apapun orang kemari biar terjemahkan. Ada orang Spanyol kemari Ustaz Awaludin mau terjemahkan biar anak terjemahkan. Ada orang Soviet pidato kemari duta besar Soviet pidato kemari biar anak terjemahkan. Insyaallah. Dia sudah bicara bahasa Soviet itu kan lebih sulit. Karena dia bicara mulutnya tidak begitu terbuka, mulutnya tidak terbuka, tapi anak bisa terjemahkan. Dia dapat orang yang tidak mengerti bahasa Soviet. Dia sudah bicara, dia berhenti. Tadi profesor menyatakan bahwa dia sangat senang hadir kemari, alamnya cukup bagus, masyarakatnya sopan, dan dia merasa terkejut hadir di komplek Adi Akabah yang sangat megah. Please, dia terima gitu. Namun beliau berpesan, ayo. Kata orang yang tidak tahu, mantap terima. Ini yang dilakukan orang ke Pak Nasir. Terjemahnya berantakan. Pak Nasir ambil alih. Berarti beliau bahasa Inggrisnya bagus. Jangan abaikannya. Untuk ke depan generasi milenial tidak pandai bahasa Inggris itu terlalu berani. Kalau generasi X model dia tidak pandai bahasa Inggris masih ada alasan. Tapi ya, Usama bin Zaid ya gigit apa itu untuk mendaftar. Berarti dia sangat serius. Oke. Al-Fatih sudah, Usama bin Zaid. Muaz bin Jabal sudah berkarya. Umur berapa Muaz bin Jabal itu meninggal? Umur 33 sudah meninggal. Umurnya pendek. Karyanya luar biasa. Karyanya melebihi umurnya. Coba lagi, Imam Nawawi. Berapa umurnya dia meninggal? Umur Imam Nawawi itu meninggal 45 tahun dia sudah meninggal. Berarti dari kecil dia sudah berkarya nulis. Kalau dibagi umurnya 45 tahun itu dengan jumlah tulisannya, dia menulis sebanyak 16 halaman per hari. Dari bayinya itu 45 dibagi dengan jumlah tulisannya, berapa helai tulisannya semua, maka hasilnya setiap hari dia nulis 16 halaman. Hebat kan? Hebat. Itu prestasi orang yang akan kita tiru. Imam Syafi'i, umur berapa dia meninggal? Umur 54. Tapi prestasinya
seluruh dunia Islam membaca kitabnya Imam Syafi'i itu. Kitab Ar-Risalah itu menjadi bahan perkembangan usul fikih yang dipergunakan oleh semua ulama usul fikih dunia. Itu orang-orang hebat. Jadi itulah yang memotivasi kita menjadi generasi milenial itu. Tangguh, ulet, berjuang. Oke. Kalau perlu di sini ada syair Arab itu yang dipajang, mungkin dibuat. Itu sebetulnya syair itu melukiskan waw dengan makna hatta, au dengan makna hatta. Apa syair itu? La astashilanna su'ba au udrikal muna. Aunya itu yang jadi pelajaran sebetulnya di syair itu, tapi bagi kita bukan aunya itu, karena itu pelajaran ilmu nahwu syaraf. Bagi kita yang jadi pelajaran bagaimana tekad orang Arab itu, la astashilanna su'ba au udrikal muna, akan aku anggap mudah semua kesulitan sampai aku dapat cita-cita. Sampai aku dapat cita-cita. Astashilanna, akan aku anggap mudah, asubba, semua kesulitan, sampai aku dapat cita-cita. Jadi syair itu merupakan motivasi yang sangat hebat, sehingga orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang melihat kesulitan, tantangan itu, hambatan itu menjadi tantangan. Hambatan bukan menghambat dia, tetapi menentang dia. Kembali ke Marquez. Marquez kalau disuruh balap di jalan lurus saja, mau dia apa enggak? Enggak, kenapa enggak? Enggak menantang. Tapi kalau makin hebat tikungannya, dia makin semangat. Laisal fata may yaqulu ha abana, walakinnal fata may yaqulu ha ana. Tidaklah seorang pemuda milenial yang mengatakan ini bapakku, tetapi pemuda milenial itu, pemuda tangguh itu yang mengatakan ini aku. Ini aku. Oke, itu barangkali closing statementnya. Laisal fata may yaqulu ha abana, walakinnal fata mayaqulu ha anada. Oke. Terima kasih. Waktu sudah lewat 1 jam, tapi masih bertahan luar biasa. Jam-jam ngantuk ini Ustaz Farudin. Tapi tidak ada yang tidur. Tidak ada yang tidur. Itulah satu keistimewaan, satu anugerah Allah kepada Buya. Suara Buya serat-serat basah sehingga tidak mau orang tidur. Kalau suara Buya itu merdu, semua orang tertidur. Ini mengirikan. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cara selanjutnya yakni tanya jawab perwakilan dari ikhwan 2 orang, akhwat 2 orang, karena waktu asar sebentar lagi masuk. Dipersilakan untuk ikhwan dan akhwat. Dari akhwat 2 orang, dari ikhwan 2 orang. Oke. Boleh. Boleh, bebas pertanyaan dari luar materi. Saudara Adit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Buya. Pertanyaannya adalah, bagaimana solusi apabila ada generasi milenial ini
yang ketika beradaptasi itu mendapatkan sebuah masalah, sehingga ketika masalah yang dia dapatkan itu tidak menjadi beban pikiran, jadi beban pikiran buat dia. Bagaimana supaya masalah yang dia dapatkan itu bisa terselesaikan, dia tidak menjadi masalah bagi dirinya. Bagaimana solusinya itu ketika beradaptasi? Oke. Masalah itu bahan untuk naik tingkat. Ya, orang kalau tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak naik tingkat ya. Oke. Kemudian yang kedua, pakai prinsip angin puting beliung. Jangan pakai prinsip pusaran air. Ini penting. Orang yang hidup dalam prinsip pusaran air, satu masalah itu dia masukkan ke dalam dirinya, dipendam, akhirnya hidupnya penuh masalah. Banyak masalah itu. Banyak masalah. Orang yang ada negur kita, SMS gelap, SMS terang, banyak itu kan masalah. SMS 6 huruf, apa? 5 huruf, apa itu? Putus, masalah itu. Jadi orang yang punya prinsip angin puting beliung, semua masalah itu, masalah negara, masalah politik, masalah ini, dia bawa ke atas, sampai di atas itu dia campakkan. Artinya dia bawa ke atas itu dikadukan kepada Allah, masalah itu semuanya turun satu-satu. Jangan seperti pusaran air. Masalah itu banyak, itu ada kayu di air itu dia putar masuk ke dirinya. Ada bangkai dia putar, sehingganya penuhlah di dalam diri itu banyak masalah. Kalau banyak masalah, gimana dia akan lancar kuliahnya? Tidak bisa kuliahnya itu lancar. Bagaimana kuliahnya lancar? Masalahnya banyak. Itu makanya banyak generasi muda duduknya sudah seperti ini, tidak tahan kepala ini menumpang masalah itu. Berat kepala ini. Masalah itu tarik ke atas, kadukan kepada Allah, masalah itu jatuh satu-satu. Kalau tidak percaya, sampai yang paling kecil di sini, mendekatlah kepada angin puting beliung itu, diangkatnya ke atas, sampai di atas dia pahit. Tidak dipikiran dilepas itu, turunlah sendiri-sendiri gitu. Jadi ya, masalah ada yang tidak selesai, jangan pikirkan, sudah tangguhkan, buang. Jangan uangnya hilang dulu waktu tamat SD, sekarang masih pikirkan. Uang saya hilang 100.000, lalu dikasih oleh orang uang 100.000 digantinya, tambah jadi masalah lagi dia. Kalau tidak hilang uang saya dulu sudah jadi 200 sekarang. Itu orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Silakan, bagus. Saya dipahami, saudara Adib. Lanjut, saudara Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada saya, kita ini kan sebagai generasi milenial kan identik dengan berpikir identitas ataupun instan. Jadi tidak ada proses pemikiran yang berskala panjang. Jadi bagaimana kita ini sebagai generasi milenial, tetapi cara pikir kita itu sama halnya dengan generasi X tadi Bu. Cara pemikiran teoritis. Syukran, ini pertanyaan Bagaimana pendapat dia terhadap seorang pemuda atau pemudi yang milenial tapi memiliki ilmu agama yang tinggi, tapi saat beradaptasi tidak memiliki adab? Dari alumni, dari anak alumni.
Ya. Perwakilan dari ini kan sekarang kita generasi milenial yang merupakan insya Allah nanti habis dari sini kita bakal jadi sekolah pendakwah. Berarti kita akan menemui berbagai macam generasi milenial berikutnya. Jadi kalau seandainya yang kita hadapi, kita juga generasi milenial, yang kita hadapi juga generasi milenial. Nah, ketika generasi tersebut menginginkan sesuatu hal yang tinggi, cita-cita yang besar, tapi tidak mau bekerja keras, tidak mau berpikir kritis, tidak mau usaha yang berat gitu ya. Jadi solusi gitu untuk menghadapi seperti itu bagaimana? Oke, biasa dari bagus tadi. Bagaimana menyatukan kita milenial instan, cukup berisiko kalau pikir instan itu. Kalau bagi mahasiswi yang suka drakor, Lee Min Ho, Park Chung Bin, ya itu yang suka drakor itu, dia bagaimana generasi milenial Korea itu, dia dikatakan gembrot saja oleh temannya di sekolah, dia pulang bunuh diri. Instan sekali pemikiran itu. Jadi generasi X agak jelimet. Jadi bagi kita kader Akabah mengambil kejelimetan orang itu di tengah kemilenialan kita. Jadi artinya mencoba memadu. Itulah gunanya gambar Usama bin Zaid, Muhammad Al-Fatih, kemudian tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu, supaya sebagian keistimewaan mereka kita ambil, ya, tanpa mengurangi kecanggihan kekritisan kita berpikir. Jadi memadukan, itulah proses adaptasi, menyatukan yang dua hal itu menjadi sangat penting. Itu terjawab juga pertanyaan si Amel ya. Ya. Jadi seperti itu. Kemampuan kita beradaptasi. Adaptasi itu kan ada turun naiknya ego kita sedikit. Orang yang pandai adaptasi itu dia tidak majukan egonya, tapi dia pandai menurun naikkan. Kemudian pertanyaan tentang adab, memang al-adab qabla al-ilmi wal amal, itu aja kuncinya. Al-adab qabla al-ilmi wal amal. Adablah yang utama. Ya, milenial kita ambillah adab-adab para pendahulu kita, bagaimana dia memasangkan dalam kehidupan dia. Jadi kalau bisa kita memang saleh, pintar, kritis, menguasai teknologi, tapi beradab. Ya, beradab. Itu kata kunci terakhir. Apa itu menghadap ke langit itu? Generasi milenial harus menghadap ke langit, bukan membelakang langit. Yang membelakang langit itu banyak kawan-kawan yang lain. Siapa itu? Hewan. Cepat jawabnya. Hewan-hewan itu membelakang ke langit. Kita mampu menghadap ke langit. Kadukan semuanya kepada Allah. Itu barangkali waktunya sudah habis tanpa terasa. Kembali kepada moderator. Ya, bisa dipahami untuk jawaban pertanyaan tadi. Mungkin cukup sekian itu tadi dari penyampaian dia kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan. Dari yang selanjutnya yakni penutup, marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Saya sebagai pemandu acara pada hari ini, apabila terdapat kata salah saya mohon maaf. Pada Allah kita sama mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.